Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan di tengah pandemi corona yang tidak tahu kapan akan berakhirnya. Namun, tanpa mengurangi semangat kita, mari kita tetap belajar untuk memperkaya diri kita dengan ilmu yang bermanfaat. Pada materi yang kedua ini, saya akan menyampaikan tentang penyajian data. Penyajian data ini merupakan salah satu tahapan dalam statistik, di mana secara keseluruhan kegiatan di dalam statistik itu meliputi tahapan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, dan penyajian data. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya terfokus kepada tahapan penyajian data. Saudara-saudara, ketika saudara nanti telah memiliki data dan telah memiliki salah satu karya namanya skripsi, maka data dalam skripsi Anda ini tidak akan bermanfaat apabila tidak dilakukan proses penyajian. Nah, sehingga penyajian data itu memang berfungsi, salah satunya adalah memberikan wadah untuk memberikan apresiasi kepada pembaca terhadap data yang kita miliki. Nah, sehingga kalau kita berorientasi kepada pemberian apresiasi, maka data yang kita sajikan itu harus menarik. Ya, harus menarik. Jangan berpikir kalau akan memberikan apresiasi tidak ada rasa ketertarikan. Nah, ini tidak mungkin akan didapatkan. Ya, jadi hal utama apabila kita ingin mendapatkan apresiasi dari pembaca, maka data yang kita sajikan harus menarik. Yang kedua, syarat dari penyajian data, data ini harus memberikan informasi yang jelas. Ya, jangan sampai data yang kita sajikan malah membuat atau menciptakan pemikiran ganda, membuat pembaca menjadi bingung. Ya. Nah, yang ketiga, syarat penyajian data, penyajian harus mudah dimengerti. Saudara sekalian, ketika saudara pernah menyajikan data dalam bentuk slide menggunakan PowerPoint, maka ada hal yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan PowerPoint. Antara lain, jangan sampai audien ini tertarik tidak kepada kontennya, tidak pada isinya, tetapi lebih tertarik kepada animasinya. Nah, ini kesalahan di dalam penyajian data. Ya, jadi kalau saudara ingin memfokuskan pada isi dari pembahasan Anda ketika penyajian data, maka hilangkan animasi-animasi. Jangan terlalu banyak menggunakan animasi, karena ketertarikan nanti akan beralih ya, tidak pada kontennya, tapi pada animasinya. Di dalam statistik, ada beberapa cara penyajian data. Cara penyajian paling sederhana itu adalah menggunakan teks. Ya, menggunakan teks. Itu yang disebut dengan teks telar. Ya, ini merupakan penyajian yang paling sederhana. Namun, penyajian teks ini sangat terbatas penggunaannya. Ya, sangat terbatas penggunaannya. Di mana keterbatasannya?
tentunya pada variabel dan banyaknya data yang ingin disajikan. Ya. Mungkin kalau menggunakan model teks ini, variabelnya 1, kemudian jenis datanya hanya 1, akan lebih mudah dimengerti. Tapi kalau variabelnya sudah lebih dari 1, ini sudah mulai muncul kebingungan-kebingungan yang dirasakan oleh pembaca di dalam memaknai dari data yang disajikan. Berikutnya, penyajian data yang sangat sederhana tetapi lebih mudah dipahami dibandingkan dengan model teks adalah model tabel. Ya, model tabel ini bisa menyajikan beberapa variabel dan beberapa data secara bersama-sama, namun lebih mudah dipahami. Nah, dalam pembuatan tabel, agar tabel ini bisa memberikan kejelasan terhadap isi yang kita muat di dalamnya, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan tabel. Antara lain, harus ada nomor tabel, harus ada judul tabel, keterangan atau catatan kaki, serta sumber data. Keterangan atau catatan kaki nanti diperlukan jika tidak mungkin menuliskan isi tabel secara lengkap. Ya. Bisa juga dalam keterangan ini diberikan teknik atau cara membaca tabel kalau memang tabel ini terlalu banyak variabel yang ada di dalamnya sehingga membuat pembaca menjadi menafsirkan yang bermacam-macam. Ya. Nah, hal lain yang harus ada dalam tabel ini adalah harus mencantumkan sumber data. Ya, harus ada. Jangan sampai tabelnya lengkap, bagus, tapi sumber datanya tidak ada. Nah, ini nanti akan menimbulkan kecurigaan, akan menimbulkan penafsiran sebenarnya data ini didapatkan dari mana. Nah, maka dari itu, di dalam tabel atau di bawah tabel tepatnya, itu harus dicantumkan sumber datanya. Dari mana dan kapan. Nah, ini adalah contoh tabel yang paling sederhana yang memuat beberapa persyaratan tadi. Yaitu yang pertama, ini ada nomor tabel dan judul tabel. Kemudian bagian ini adalah kepala tabel, ya. Kemudian di bawah tabel, kalau diperlukan keterangan, kita bisa memasukkan keterangannya ataupun cara membaca tabelnya, dan diakhiri dengan sumber data. Ya, ini adalah format baku di dalam pembuatan tabel. Nah, apabila tabel ini memuat dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen, maka posisi variabel independen itu ada di baris atau row. Nah, sedangkan variabel dependennya, variabel akibatnya, itu berada di kolom. Nah, ini tidak boleh dibolak-balik, karena kalau dibolak-balik membuat artinya menjadi berbeda nanti. Ya. Jadi di row ini adalah variabel independen, variabel bebasnya. Di kolom ini adalah variabel dependen atau variabel akibatnya. Nah, ini adalah salah satu tabel, ya, contoh dari tabel yang memuat dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Ya. Nah,
apabila ada tabel yang memuat dua variabel secara bersama-sama, maka tabel ini disebut dengan tabel cross atau disebut dengan cross tabulation. Ya, maksudnya tabel cross ini adalah dicrosskan antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian, apabila data berukuran besar, ya, kalau nanti Anda penelitian kemudian memiliki responden dalam jumlah besar, maka ada teknik penyajian lain yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi relatif. Mengapa disebut distribusi frekuensi relatif? Ya, di sini selain mencantumkan frekuensinya, juga mencantumkan persentasenya. Ya. Nah, di dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi relatif, ini memang perlu pentahapan. Ya. Nah, nanti saudara bisa mencoba bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi relatif, ya, dengan menggunakan tahapan yang sudah saya tuliskan pada slide berikutnya. Hal mendasar yang harus kita kuasai atau kita mengerti di dalam tabel distribusi frekuensi relatif adalah bagian-bagiannya. Ya. Yang pertama, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini menunjukkan jumlah kelas. Ya, bisa dibilang ini menjadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai dengan kelas 6. Jadi tabel distribusi frekuensi relatif ini memuat 6 kelas. Nah, kemudian pada masing-masing kelas ini nanti ditempati oleh nilai tertentu. Ya, nilai tertentu itu meliputi batas bawah dan batas atas. Ya. Contoh ini 20 ini adalah batas bawah kelas pertama. 24 adalah batas bawah kelas pertama. Ya. Jarak antara batas bawah pada kelas tertentu dengan batas atas kelas tertentu ini namanya interval kelas. Ya. Nah, batas bawah pada kelas pertama ini yang umum ditempati oleh nilai terkecil dari sebuah set data. Sedangkan batas atas dari kelas terakhir atau kelas paling tinggi ini ditempati oleh nilai terbesar atau nilai maksimum dari sebuah set data. Ya. Nah, kalau kita sudah membuat interval kelasnya terbagi menjadi 6 kelas semacam ini, ya, kita tinggal memasukkan frekuensinya. Nah, frekuensi ini bisa dihitung satu persatu dengan menggunakan tagar. Ya. Nah, setelah semua frekuensi terisi, kemudian hitunglah persentasenya. Dan dari mana 10,8 ini? 10,8% ini didapatkan dari 12 dibagi 111 sebagai jumlah total dikalikan 100%, maka akan didapatkan 10,8%. Nah, ini tabel distribusi frekuensi relatif. Bagaimana membuatnya? Silakan ikuti cara-cara pada slide berikut ini. Oke, ini adalah cara membuat tabel distribusi frekuensi relatif. Dimulai dengan pembuatan atau menghitung berapa range-nya. Ya, range itu diambil atau dihitung dengan rumus nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kemudian kita menetapkan jumlah kelasnya berapa. Nah, jumlah kelas itu bisa dihitung dengan formula ini.
Ya, 1 ditambah 3,3 log N. N ini adalah jumlah datanya. Jadi kalau datanya ada 10, maka nanti hitungannya adalah jumlah kelasnya adalah 1 ditambah 3,3 log 10. Log 10 adalah 1. 1 dikalikan 3,3, hasilnya 3,3 ditambah 1 menjadi 4,3. Nah, sehingga kalau kita memiliki N10, kemungkinan yang terjadi adalah kita akan memiliki 4 kelas. Nah, apabila kita sudah memiliki kelas, maka kita menetapkan interval kelasnya. Ya, interval kelas ini adalah jarak antara batas bawah dengan batas atas dalam kelas tertentu. Nah, rumusnya adalah R per K. R ini adalah rentangnya, ya, K ini adalah jumlah kelasnya. Nah, itu secara singkat ya, tahapan di dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi relatif. Berikutnya, teknik penyajian data yang lebih menarik dibandingkan grafik dan tabel, dibandingkan teks dan tabel, itu adalah dalam bentuk grafik. Ada bermacam-macam grafik yang kita bisa gunakan untuk menampilkan data, namun semua bentuk grafik ini memiliki syarat dan ketentuan masing-masing. Ya. Yang pertama, ada namanya diagram batang atau sering disebut dengan bar chart. Nah, diagram batang ini digunakan untuk menyajikan data dengan skala diskrit, ordinal maupun nominal. Ya. Nah, gambar balok, ini namanya balok-balok. Ini balok. Ya. Gambar balok dapat berbentuk vertikal maupun horizontal. Ya. Nah, ini saudara, kalau ingin membuat diagram batang semacam ini yang banyak variasinya, bisa langsung menggunakan software Excel. Ini sangat mudah sekali. Ya. Nah, baloknya nanti bisa dibuat single ataupun multiple. Ya. Nah, tergantung kepada data yang kita miliki dan keinginan akan kita buat semacam apa variasinya. Ya, ini adalah diagram batang. Nah, berikutnya yang mirip dengan bar chart atau diagram balok itu adalah histogram. Histogram ini adalah balok yang dirapatkan, ya, balok yang dirapatkan. Kalau di histogram, kalau di balok antar balok ini ada intervalnya, ada jaraknya. Nah, apabila kita menariknya tanpa interval atau tanpa jarak antar balok, maka akan terbentuk namanya histogram. Grafik balok yang mirip lagi, ya, tetapi pada ujung tengahnya saling dikaitkan semacam ini, ya, ini saling dikaitkan, maka ini terbentuk namanya grafik poligon, ya, grafik poligon. Ya. Ini bagaimana cara membuatnya di Excel ini mudah ya. Kalau grafik batangnya sudah jadi, bisa ditarik menjadi histogram, bisa juga diubah menjadi poligon. Diagram garis atau sering disebut dengan line gram, ya, ini ciri khasnya datanya harus time series. Ya, jadi kalau kita kemarin sudah mempelajari tentang jenis-jenis data, ya, datanya time series, ya, tidak satu atau data cross, tapi harus data time series, data yang kita ukur beberapa waktu, ya. Ini kita wujudkan dalam bentuk line atau dalam bentuk garis ini apabila kita menginginkan melihat sebuah tren. Ya, sebuah tren, misalkan pertumbuhan balita, ya. Kemudian perkembangan
penjualan, misalkan dari waktu ke waktu. Nah, sekarang yang tren adalah perkembangan dari pasien terkonfirmasi COVID-19. Nah, ini kalau kita ingin mendapatkan sebuah gambaran tentang tren dari penyakit tertentu dari masa ke masa, maka nanti kita bisa membuat sajian datanya yang lebih menarik dalam bentuk diagram garis. Berikutnya, penyajian data yang sangat disukai oleh mahasiswa, ya, karena bentuknya yang sangat indah, yaitu diagram pinca atau pi, ya, atau sering disebut pia, ya. Nah, bentuknya sangat menarik dan di Excel sangat banyak fasilitasnya untuk menampilkan berbagai macam bentuk, ya. Namun yang harus kita garis bawahi bahwa penyajian data dalam bentuk pi ini terbatas hanya untuk satu variabel. Ya, jadi kalau kita punya data satu variabel dan kita ingin mengetahui distribusinya dari satu variabel itu secara jelas, ya, kita bisa menggunakan diagram pi. Ya, kita tahu bersama bahwa satu lingkaran penuh ini, ya, besarannya adalah 360 derajat. Nah, kalau nanti saudara ingin bekerja secara manual, ya hitunglah masing-masing kotak ini atau masing-masing bagian ini, misalkan bulan Mei, ya, bulan Mei. Bulan Mei ada berapa? Ya, pasien bulan Mei ada berapa? Jumlah totalnya dalam satu tahun berapa? Ya, kemudian kalikan 360 derajat, maka akan didapatkan hasil seperti di dalam gambar ini. Ya, jadi berapa jumlah masing-masing, dibagi dengan jumlah total dikalikan 360 derajat. Itu kalau kita membuat diagram pi secara manual. Oke, kalau di dalam tabel, kita bisa membuat tabel dengan dua variabel, variabel independen dan dependen. Kita jadikan satu penyajian, maka tabel yang kita gunakan adalah tabel cross atau cross tabulation, atau sering disebut dengan tabel kontingensi. Nah, di diagram sendiri, dua variabel ini bisa disajikan secara bersama-sama, yaitu dalam bentuk diagram tebar atau sering disebut dengan scatter diagram. Ya. Jadi kalau nanti saudara memiliki dua buah variabel dengan analisa deskriptif, ya, untuk melihat hubungan dari dua variabel itu bisa diwujudkan dalam sebuah diagram tebar atau scatter diagram. Ya. Nah, dari tebaran nilai-nilai ini, ya, nilai-nilai ini, nanti kita akan bisa membaca apakah dari dua variabel itu ada hubungan atau tidak. Nah, nanti akan kita pelajari ini pada materi perhitungan di dalam statistik deskriptif atau di dalam analisa deskriptif. Oke, saudara sekalian, ya, di akhir dari materi saya ini, saya ingin memberikan bahan renungan kepada saudara. Ya, ada dua nomor ini. Ya, yang pertama, mengapa adalah perlu disajikan. Yang kedua, penyajian data ada yang berbentuk piktogram, makrogram, boxplot, stem and plot. Nah, ini saudara jelaskan apa ini maksudnya, kemudian bagaimana contohnya. Ya, jadi contoh piktogram, makrogram, stem and plot itu seperti apa. Nah, hasil pengerjaan saudara nanti tolong diupload di Google Classroom sebagai penugasan yang kedua.
Baik, pertemuan pada materi yang kedua saya kira cukup dulu. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan kita berdiskusi di Google Classroom yang sudah kita siapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.